Kabar gembira bagi pensiunan PNS dan lansia biasa terkait dengan jaminan dari pemerintah. Jadi bukan hanya pensiunan PNS, tapi lansia biasa pun bisa dapat jaminan dari pemerintah. Berikut aturannya. Menjadi seorang pensiunan PNS memang memiliki banyak keuntungan. Dengan itu, mereka diberi biaya kehidupan oleh negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang pensiunan PNS tidaklah bisa dilakukan oleh semua orang. Mereka harus mengabdi dulu kepada negara sebagai pegawai negeri sipil sampai diberhentikan dengan hormat. Lebih lanjut, untuk menjadi seorang PNS pun juga tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh masing-masing orang. Bahkan, setelah seseorang menjadi PNS pun, mereka akan diberikan tugas dan beragam tanggung jawab yang harus dilakukan sampai usia pensiun bekerja. Seorang pensiunan PNS memang sangat diperhatikan oleh negara. Namun, bukan berarti lansia lainnya yang bukan pensiunan lantas ditelantarkan. Negara memberikan perhatian kepada para lansia biasa. Mereka akan mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah. Yang mana hal tersebut diatur dalam PP nomor 28 tahun 2024 pasal 65 ayat 3 yang mana bunyinya sebagai berikut. Dalam hal lanjut usia, hidup sendiri atau terlantar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan konsumen gizi seimbang dan kebutuhan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, tentu saja para lansia yang bukan pensiunan akan mendapatkan beragam bantuan sosial dari pemerintah. Adapun bantuan ini akan mencakup beberapa segmen lansia sebagai berikut. Yang pertama, lansia dengan disabilitas. Lansia yang menghadapi tantangan fisik atau mental seringkali memerlukan perawatan dan dukungan tambahan. Kemudian, program ini akan memberikan bantuan khusus untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan memudahkan akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas lainnya. Nah, itu ya, yang pertama adalah lansia disabilitas. Yang kedua, lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Lansia yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih akan menjadi salah satu kelompok penerima manfaat utama. Usia ini seringkali menandai fase kehidupan di mana individu mungkin mengalami penurunan kesehatan dan kemampuan fisik. Tentunya mereka akan memerlukan dukungan tambahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, lansia yang hidup sendirian. Nah, banyak lansia yang hidup sendirian, baik karena kehilangan pasangan hidup maupun karena alasan lainnya.
Program ini akan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang tidak memiliki dukungan keluarga atau sosial yang memadai. Hal ini berguna untuk memastikan mereka tidak merasa terisolasi dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Nah, setiap bantuan yang diberikan akan dijalankan sesuai dengan peraturan masing-masing undang-undang yang mengaturnya. Nah, itu terkait dengan informasi soal pemerintah yang memberikan perhatian kepada semua lansia dan tentu saja bukan hanya pensiunan PNS saja. Informasi kedua adalah terkait dengan pensiunan PNS yang mana sekarang adalah tanggal 6 ya. Tentunya di awal bulan ini kita beberapa waktu yang lalu Taspen menginformasikan untuk pensiunan PNS untuk tidak lupa melakukan autentikasi. Jadi walaupun Bapak Ibu baru saja menerima gaji, Bapak Ibu sudah bisa melakukan autentikasi di bulan Agustus ini. Tentunya autentikasi yang Bapak Ibu lakukan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, karena ada bagi Bapak Ibu yang akan melakukan autentikasi 1 bulan sekali, ada juga pensiunan PNS yang melakukan autentikasi 2 bulan sekali, dan ada juga pensiunan PNS yang melakukan autentikasi 3 bulan sekali. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kategori Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Taspen juga menghimbau Bapak Ibu untuk menghindari informasi hoax dan disinformasi. Yang mana di era digital ini sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan berbagai informasi, sehingga tidak menutup kemungkinan di antara sekian banyak informasi tersebut terdapat berita bohong atau informasi yang keliru. Nah, kali ini Taspen membagikan tips untuk menghindari hoax dan misinformasi di dunia maya. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Yang pertama, tipsnya, pastikan sumber informasi dapat dipercaya. Jadi, ketika mendapat sebuah informasi, pastikan informasi tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang kredibel. Kedua, periksa tanggal publikasi dan fakta-fakta pendukung. Pastikan informasi yang sobat terima masih relevan dengan masa kini atau bukan informasi yang sudah tidak berlaku. Periksa pula fakta-fakta yang mendukung informasi tersebut. Ketiga, cari berita serupa sebagai referensi. Sobat Taspen dapat mencari informasi serupa dari berbagai sumber informasi terpercaya untuk memastikan bahwa informasi yang sobat terima adalah benar. 4. Hati-hati gambar dan video editan. Di zaman yang serba canggih tersebut, mudah sekali bagi siapa saja untuk memproduksi dan menyunting gambar atau video. Kelima, waspadai judul clickbait. Jadi, penulis berita palsu membuat judul berita sensasi untuk menarik perhatian pembaca, namun ternyata isi berita tidak sejalan dengan judul yang bombastis. Nah, itulah 5 tips dari Taspen.